artis Verrell Bramasta resmi bergabung jadi kader Partai Amanat Nasional. Ia disebut akan maju sebagai calon legislatif di daerah pemilihan Jawa Barat pada pemilu 2024. Anak dari Vena Melinda itu akan berfokus pada isu yang berkaitan dengan milenial, Gen Z, hingga para ibu. Kehadiran Verrell ini kembali menambah daftar panjang selebriti di partai besutan Zulkifli Hasan itu, milenial, Gen Z, hingga para ibu. Kehadiran Verrell ini kembali menambah daftar panjang selebriti di partai besutan Zulkifli Hasan itu. Sebelumnya, beberapa publik figur sudah bergabung di PAN, seperti Eko Patrio, Desi Ratnasari, Denny Cagur, hingga Uya Kuya. Kehadiran new media ini bikin potensi artis sebagai vote getter mengalami pergeseran. Jadi memang secara garis umum itu menunjukkan bahwa fungsi vote getter itu lambat laun bergeser trennya, Mbak. Dari yang dulunya itu artis konvensional, entah itu pesinetron atau pemusik atau mungkin pemain seni lain, sekarang lebih bergeser pada aktor baru yang itu besar karena faktor sosial media. Di PSI, ada Badai X Krispati yang resmi bergabung dengan PSI. Komika Roni Immanuel atau Mongol resmi bergabung jadi caleg PSI. Lepas dari PSI, Rian Ernest memilih bergabung dengan Partai Golkar. Mantan istri Deddy Corbuzier, Kalina Oktarani, disebut akan jadi caleg Partai Perindo. Berbeda dengan pilihan anaknya, Vena Melinda mengajukan diri sebagai bacaleg Partai Perindo. Fenomena artis terjun ke ranah politik bukanlah hal baru dan makin menguat sejak sistem proporsional terbuka pada 2004. Dalam hal ini, artis dijadikan alat untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai atau vote getter. Kalau secara garis besar itu kan memang fungsi artis ketika masuk ke parpol adalah sebagai vote getter ya. Artinya mereka itu sebagai pengumpul suara dari para fans yang mereka punyai. Jadi para parpol melirik mereka sebagai calon mesin partai baru dengan beberapa segmen fans yang mereka punyai. Intensitas tampil di layar televisi itu yang menentukan pula popularitas dari artis itu ketika mereka mau maju di dunia politik, Mbak. Jadi boleh dikatakan bahwa yang selama ini hilir mudik di dunia sinetron atau mungkin yang mereka viral karena isu tertentu atau memang mereka sudah punya fans sendiri, itu lebih banyak peluangnya daripada mereka yang kadang masih 1-2 kali tampil di televisi. Ini juga tak terlepas dari pragmatisme parpol untuk mempertahankan kekuasaan di parlemen dengan bergerak menjadi match all party dan tak lagi memperjuangkan ideologi parpol. Alasan lainnya untuk mencapai batas minimum parliamentary threshold yakni 4%. Pencalonan yang bukan berasal dari kadernya mengindikasikan krisis kaderisasi. Sebab ini membuktikan bahwa partai tak lagi memiliki kader ideologis dan hanya mengandalkan popularitas kader. Sekarang ini kan era personalisasi politik, di mana kekuatan personal itu lebih diutamakan daripada ideologi. Jadi masih belum banyak ya artis yang itu mengedepankan ideologi atau mungkin pemikiran ketika mereka masuk di dunia politik ya. Ya mungkin ini juga salah sistem kita pula, di mana kaderisasi yang tidak berjalan itu malah justru membuka peluang bagi artis untuk bisa masuk dunia politik secara cepat dan instan. Kebutuhan akan untuk tetap bertahan di kekuasaan itu semakin lama makin tinggi, Mbak. Sementara kebutuhan untuk menciptakan kader popularitas itu juga membutuhkan biaya banyak.